Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita TVmu dan selanjutnya kita akan beralih ke informasi Jawa Tengah bersama rekan kami Listi Puspitasari. Baik, terima kasih, kita beralih ke Jawa Tengah. Kembali bersama saya Listi Puspitasari. Mengawali berita pertama dari Jawa Tengah pemirsa. Universitas Muhammadiyah Semarang di usia ke-25 atau lustrum 5 ini gelar rapat terbuka Senat untuk merenungi dan mensyukuri pencapaian yang telah diraih. Unimus juga gelar topping off gedung kuliah bersama 3. Kemudian ke depan Unimus akan menuju akreditasi perguruan tinggi unggul dan membangun hotel Unimus. Memasuki usia ke-25 atau lustrum 5, Universitas Muhammadiyah Semarang atau Unimus menggelar rapat terbuka Senat dan topping off gedung kuliah bersama 3 atau GKB 3 di Aula Lantai 8 GKB 2 Kampus Unimus. Rapat terbuka Senat ini adalah momen untuk merenungi dan mensyukuri pencapaian yang telah diraih Unimus. Tahun ini Unimus persiapan akreditasi APT untuk menuju akreditasi perguruan tinggi unggul. Unimus kini memiliki 8 fakultas dengan 38 program studi, 2 rumah sakit, 1 klinik pratama rawat inap, Unimus Smart, dan bidang usaha lain yang berada di lingkungan kampus. Salah satu rumah sakit Unimus sudah beroperasi dari bulan Juni kemarin dan telah terakreditasi, saat ini sedang proses BPJS. Pada pengembangan sumber daya manusia, Unimus saat ini memiliki 96 doktor dan beberapa masih menempuh studi S3. 1 atau 2 tahun mendatang Unimus akan memiliki 160 doktor baru. Unimus tengah mempersiapkan membangun hotel Unimus yang akan berlokasi di sebelah RSGM Unimus dengan lahan seluas 7.600 meter persegi dan kini terus berlanjut diskusi bersama para investor. Rektor Unimus Mas Ruki menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada para pendahulu pendiri Unimus yang telah berusaha keras sehingga kampus ini berdiri megah di tengah kota Semarang di bawah naungan Persyarikatan Muhammadiyah. Di usia 20 tahun ini, insya Allah nanti Unimus Oktober ya, APT kita menuju unggul. Lalu yang kedua kita punya 2 rumah sakit Gigi Menurut Pendidikan, lalu rumah sakit Unimus, lalu juga 1 klinik rawat inap Pratama ya Unimus. Yang ketiga unit usaha kesehatan ini akreditasinya paripurna. Lalu pengembangan SDM, lalu persiapan untuk nanti kita merancang hotel. Tepat di usia ke-25 tahun ini, Unimus juga menggelar topping off GKB 3 dengan bangunan 10 lantai dan 2 tower akan digunakan untuk Fakultas Kedokteran Gigi, Kesehatan Masyarakat, dan Pascasarjana. Ketua PBM Jateng Tafsir memberikan apresiasi kepada Unimus yang terus berkembang hingga usia ke-25 ini. Ia juga berharap Unimus bisa membangun kemajuan untuk Muhammadiyah, bangsa, dan negara. Unimus menjadi salah satu wujud pengabdian Muhammadiyah untuk Indonesia. Ini adalah salah satu kebanggaan dan kampus kita yang unggul, masih dalam proses dan mudah-mudahan secara formal secepatnya benar-benar menjadi kampus unggul. Dan kita tahu inilah kampus terbesar ketiga di Jawa Tengah setelah UMS dan UMP. Maka ke depan mudah-mudahan kampus ini benar menjadi kampus favorit, kampus kebanggaan, dan kampus pilihan utama masyarakat. Prodi-prodi yang ada mampu segera unggul sehingga benar-benar menjadi kampus unggul berkemajuan. Tidak sekedar itu, kita sekarang sedang tren internasionalisasi Muhammadiyah. Maka Unimus tidak sekedar untuk Indonesia, tapi untuk internasional, untuk dunia. Inilah bagian dari persembahan Muhammadiyah untuk dunia, untuk global. Maka struktur yang kita bangun ini tidak sekedar berskala nasional, tapi juga berskala internasional. Maka inilah titik awal kita menuju kampus unggul, kampus internasional. Bendahara Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah Andi Dwi Bayu Bawono mengingatkan agar Unimus terus menjaga mutu pelaksanaan Tridharma guna mendukung pencapaian akreditasi unggul. Jadi Unimus itu adalah salah satu kampus yang kalau kita
dikatakan itu sebenarnya sudah unggul itu ya di kalangan mahasiswa di kalangan perguruan tinggi Muhammadiyah Aisyah di Indonesia yang berjumlah 167 sekarang. Nah, kalau kita lihat dari sisi Unimus sendiri, apa yang kita harapkan memang ke depan memang prestasi yang dikuatkan. Apalagi kita lihat bahwa sekarang itu Unimus sudah merambah pada bagaimana mendapatkan mahasiswa asing yang bagus, kemudian pembuatan kelas-kelas dan memang fasilitasi kelas yang berstandar internasional, termasuk bagaimana kemudian Unimus ke depan memang memiliki standar, di prodi-prodinya adalah standar internasional. Nah, setelah kemudian nanti tentunya kalau kita bicara pada persaingan PTN dan PTS, sekarang itu mahasiswa tidak bicara pada bagaimana mereka itu, apakah itu negeri atau swasta, tapi bagaimana kemudian mereka memiliki masa depan yang cerah. Nah, Unimus sekarang sudah bekerja sama dengan banyak pihak, terutama di luar negeri juga, yang kemudian bisa menjadi bagian dari perwujudan employability, ya, sesuai penyerapan tenaga kerja yang nantinya bisa ke depan itu tidak hanya berbicara bahwa sebagai local citizen, ibaratnya Indonesian citizen, tapi bagaimana kemudian menjadi masyarakat global atau global citizen. Itu yang nanti akan menjadi poin penting tonggak bagi Unimus untuk lebih berkarya lagi dan lebih hebat lagi ke depan. Devi Maharja memberitakan dari Kota Semarang, Jawa Tengah. Pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Tegal ikut meriahkan Karnaval Kabupaten Tegal, tampilkan seluruh amal usaha Muhammadiyah. Serta dari berbagai usia, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa turut berpartisipasi dalam karnaval ini. Pimpinan daerah Muhammadiyah atau PDM Kabupaten Tegal ikut meriahkan Karnaval Kabupaten Tegal, tampilkan seluruh amal usaha Muhammadiyah atau AUM, diikuti oleh seluruh jajaran pimpinan, anggota Ortom dan ormas-ormas lainnya. Dengan semangat kebersamaan dan nasionalisme, kontingen Muhammadiyah tampil memukau dengan berbagai atraksi yang mengangkat tema keislaman dan kebangsaan. Peserta dari berbagai usia, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa, turut berpartisipasi dalam karnaval ini, menampilkan busana tradisional, serta berbagai simbol juga atribut yang mencerminkan nilai-nilai luhur Muhammadiyah dan kecintaan terhadap tanah air. Ketua PDM Kabupaten Tegal Fatin Hama menyampaikan apresiasinya terhadap semangat dan antusiasme yang ditunjukkan oleh seluruh peserta dari keluarga besar Muhammadiyah. Ini adalah momen penting untuk menunjukkan bahwa Muhammadiyah selalu hadir untuk bangsa dan siap berkontribusi dalam menjaga persatuan dan kesatuan negara. Karnaval HUT RI ke-79 ini menjadi bukti nyata semangat gotong royong dan kebersamaan masyarakat Kabupaten Tegal dalam merayakan kemerdekaan Indonesia. Dengan dukungan penuh dari berbagai pihak termasuk Muhammadiyah, acara ini berjalan dengan sukses dan meninggalkan kesan mendalam bagi seluruh peserta dan masyarakat yang hadir. Sekretaris PDM Kabupaten Tegal Heri Susanto berharap adanya karnaval ini sekaligus bisa memperkenalkan kreativitas AUM dan Angkatan Muda Muhammadiyah. Kami atas nama pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Tegal, alhamdulillah pada hari ini tanggal 24 Agustus 2024, Keluarga Besar Muhammadiyah Kabupaten Tegal telah mengikuti berpartisipasi aktif dalam kegiatan pawai atau karnaval yang diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Tegal. Alhamdulillah tahun ini diikuti oleh kurang lebih 500 peserta dari Muhammadiyah Kabupaten Tegal yang terdiri dari unsur Muhammadiyah, Aisyah, Nasyatul Aisyah, beserta Ortom yang lain. Dan juga tak lupa kali ini kami tampilkan drum band dari Kokam Kabupaten Tegal, kemudian calung dari pimpinan daerah Aisyah Kabupaten Tegal, dan juga drum band dari Ikatan Pelajar Muhammadiyah Ranting Tembok Lor, Kecamatan Adiwerna. Sehingga alhamdulillah pada tahun ini berjalan dengan sukses. Mudah-mudahan di tahun-tahun yang akan datang Muhammadiyah selalu bersinergi dengan pemerintah Kabupaten Tegal dalam setiap kegiatan. Maulana Ahmad Farezi, Riza Awal Novanto memberitakan dari Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Pimpinan wilayah Aisyah Jawa Tengah berupaya untuk menambah ranting di setiap daerah. Salah satunya dengan menggelar pelatihan Korea Thoyibah. Hasil dari pelatihan ini akan terbentuk 2 komunitas di tingkat ranting dan akan diarahkan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat. Pimpinan wilayah Aisyah Jawa Tengah atau PWA Jateng gelar program unggulan yakni pelatihan Korea Thoyibah atau KTA. Berkolaborasi dengan Kesbangpol Jateng dan Lazismu Jateng. Pelatihan ini diikuti pimpinan daerah Aisyah atau PDA se-Jateng dan menjadi program prioritas untuk PDA. Program ini telah dilaksanakan dari tahun sebelumnya dan akan dikomitmenkan untuk PDA se-Jateng. Hasil dari pelatihan ini akan terbentuk 2 komunitas di tingkat ranting yang ditentukan oleh PDA berdasarkan analisis atau riset kecil.
Dua komunitas ini akan diarahkan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat seperti pelatihan, penguatan, penyuluhan dan keterampilan terkait ekonomi, kesehatan reproduksi, agama, pendidikan dan sebagainya. Kegiatan di awal ini akan diawali dari kegiatan berdasarkan kesehatan produksi atau KESPRO, karena KESPRO dialami oleh perempuan dari segala usia. Maka ketika KESPRO diberdayakan di komunitas bisa berdampak atau dipengaruhi oleh beberapa hal sebelumnya seperti pendidikan, agama, dan ekonomi, sehingga masing-masing daerah tidak akan memiliki dampak yang sama, dan setiap daerah akan melaksanakan kegiatan lanjutan KTA ini akan beragam berdasarkan hasil analisis. Kegiatan ini bisa berkolaborasi dengan semua majelis dan lembaga. Ketua PWA Jateng Eni Winariati menyampaikan bahwa kegiatan ini akan terus membangun jejaring, salah satunya dengan Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyah di Jawa Tengah yang sudah MOU dan akan ditindaklanjuti untuk bisa mendapatkan surat pelaksana kerja atau SPK. Dan nanti hasil kegiatannya terakhir adalah akan bertambahnya jumlah ranting setiap daerah. Nah, ranting-ranting ini yang berawal dari kegiatan komunitas, karena ada kegiatan rutin, kontinu setiap 1 minggu sekali, apakah itu 2 minggu sekali, sehingga itu merupakan kegiatan kolaborasi seluruh majelis lembaga yang ada, sehingga akan lebih menguatkan, dan inilah tempat sarana untuk bisa berkolaborasi dengan seluruh swasta, pihak-pihak swasta, atau juga pemerintah, dinas kabupaten atau kota. Sehingga kegiatan ini memang ada jenjang yang masing-masing itu porsi yang berbeda. Kalau PDA maka dia ada diskusi, advokasi, negosiasi atau berkolaborasi dengan pemerintah di tingkat kabupaten kota. Kalau kecamatan PCA maka dia akan berkolaborasi dengan pimpinan kecamatan, Pak Camat dan sebagainya dan jajarannya. Di desa juga bagaimana agar membantu pemerintah desa agar mampu mendayagunakan dana desa atau kegiatan musrengbang des itu lebih terarah, karena memang masih banyak kita temukan persoalan di tingkat komunitas, yakni persoalan ekonomi, persoalan kesehatan, pendidikan, dan yang lain-lainnya. Wakil Ketua PWM Jateng Mas Ruki memberikan apresiasi kepada PWA Jateng atas terlaksananya pelatihan ini, dan pelatihan ini bermanfaat untuk menyelesaikan berbagai persoalan kemasyarakatan. Pelatihan tentang Qaryah Thayyibah Aisyah. Qaryah Thayyibah Aisyah itu artinya sekelompok masyarakat, apakah itu komunitas atau desa atau kampungan yang beragama Islam, dan dikondisikan untuk melaksanakan ajaran Islam secara utuh dalam rangka untuk mewujudkan Islam yang sebenar-benarnya. Maka kegiatan Qaryah Thayyibah ini sesungguhnya sangat bermakna di dalam menyelesaikan persoalan-persoalan kemasyarakatan dan berbagai persoalan kemasyarakatan. Apakah itu masalah pendidikan, masalah kesehatan, masalah pergaulan bebas di kalangan remaja, kemudian juga mungkin masalah kekurangan gizi dan seterusnya. Ini nanti akan diurai, diselesaikan, ditingkatkan kualitasnya kehidupan masyarakat oleh kegiatan Qaryah Thayyibah Aisyah, sehingga dengan kegiatan Qaryah Thayyibah Aisyah ini akan bisa makna bagi masyarakat adalah meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat secara signifikan, dan ketika itu terjadi maka inilah salah satu kontribusi Aisyah untuk masyarakat, bangsa, dan negara. Devi Marja memberitakan dari Kota Semarang, Jawa Tengah. Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Tegal gelar rapat kerja daerah dan workshop bisnis dalam rangka kuatkan pilar ekonomi, diikuti oleh Majelis Ekonomi Utusan Cabang dan Ranting se-Kabupaten Tegal. Pimpinan Daerah Muhammadiyah atau PDM Kabupaten Tegal gelar rapat kerja daerah atau Rakerda sebagai upaya kuatkan pilar ekonomi, diikuti oleh Majelis Ekonomi Utusan Cabang dan Ranting se-Kabupaten Tegal. Rakerda ini menjadi momen penting untuk merumuskan program kerja yang tidak hanya bertujuan untuk memperkuat ekonomi internal Muhammadiyah, tetapi juga berkontribusi secara signifikan terhadap perekonomian daerah. Rapat kerja ini dipimpin langsung oleh Ketua Majelis Ekonomi Bisnis dan Pariwisata atau MEBP Samsul Huda, membuka acara dengan paparan tentang arah kebijakan strategis yang akan diambil oleh MEBP selama periode kepemimpinan. Samsul Huda menekankan pentingnya sinergi dan inovasi dalam mengembangkan sektor ekonomi, bisnis, dan pariwisata di lingkungan Muhammadiyah, terutama dalam menghadapi tantangan di era digital saat ini.
Ketua MEBP PDM Kabupaten Tegal Samsul Huda menyampaikan bahwa tujuan Rakerda dan workshop ini tentu untuk meningkatkan kesadaran akan kekuatan pilar ekonomi, meningkatkan kapasitas bisnis dan sinergitas antara warga Muhammadiyah, AUM, struktur Muhammadiyah dalam membangun ekonomi Muhammadiyah. Terkait dengan acara workshop bisnis dan Rakerda MEBP pada kesempatan ini, target yang pertama adalah meningkatkan kesadaran dan motivasi warga Muhammadiyah akan pentingnya kekuatan ekonomi sebagai pilar dakwah dan amar ma'ruf nahi munkar. Yang kedua adalah meningkatkan kapasitas bisnis maupun ekonomi AUM ekonomi PDM dan PCMPM serta kapasitas bisnis warga Muhammadiyah. Dan yang ketiga, menuju ke arah sana memang diperlukan sinergitas antara warga Muhammadiyah sesama warga Muhammadiyah, antar AUM, antar struktur pimpinan di Muhammadiyah, intinya semua elemen Muhammadiyah bekerjasama bersinergi dalam membangun ekonomi Muhammadiyah maupun ekonomi warga Muhammadiyah. MEBP berkomitmen untuk terus mengembangkan berbagai sektor, termasuk bisnis dan pariwisata yang dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Peserta Rakerda membahas berbagai agenda strategis termasuk pengembangan usaha mikro kecil menengah atau UMKM berbasis komunitas, digitalisasi layanan bisnis, dan promosi pariwisata halal. Selain itu, Rakerda juga menjadi ajang evaluasi terhadap program-program yang telah dijalankan guna memastikan efektivitas dan keberlanjutan kegiatan ekonomi dan bisnis Muhammadiyah di Kabupaten Tegal. Agus Munoro selaku peserta Rakerda menyampaikan bahwa ia sangat antusias mengikuti acara Rakerda. Saya mengapresiasi kerja keras Majelis Ekonomi dan Pariwisata Pimpinan Daerah Muhammadiyah. Semoga bisa bersinergi antara ranting, cabang, dan daerah. Hal ini sangat bermanfaat. Semoga di kemudian hari bisa ada hasil atau output yang didapatkan dari acara ini. Sukses selalu Majelis Ekonomi dan Pariwisata Pimpinan Daerah Muhammadiyah. Sementara itu, Ketua PDM Kabupaten Tegal Fatin Hamam menegaskan bahwa semua simpul amal usaha bidang ekonomi harus bisa saling sinergi untuk membangun kekuatan persyarikatan baik di tingkat cabang, ranting maupun daerah. Dalam Rakerda ini kami juga menyambut positif karena sekaligus juga workshop tentang membangun branding, position bisnis yang diisi oleh pakar. Jadi ini menjadi hal modal yang paling utama dalam membangun bisnis. Bagaimana kita bisa memiliki branding yang positif, bisa bersaing secara kompetitif. Harapan sekali lagi mudah-mudahan kita semua warga Muhammadiyah Kabupaten Tegal bisa bersinergi membangun kekuatan pilar ekonomi sebagai pilar keempat di Muhammadiyah setelah pendidikan, kesehatan, dan sosial. Riza Awal Novanto memberitakan dari Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Yang saya